Como 1907 semakin melampaui ekspektasi banyak orang di bawah komando Cesc Fabregas. Kejeniusan pelatih asal Spanyol ini berhasil menciptakan skuad yang kompetitif di berbagai posisi. Fabregas juga berhasil menelurkan Nikopas baru dengan hadirnya pemain muda berkualitas. Kini kekuatan Lariani semakin merata dan gak hanya mengandalkan Nikopas. Cetak gol coba merangkum hebatnya Cesc Fabregas menemukan bakat bintang gak terkenal sebagai berikut. Keputusan tepat pertahankan pemain kunci. Jagat sepak bola Italia sempat dikejutkan dengan performa apik Como di musim lalu. Cesc Fabregas sukses membawa klub yang baru promosi ke Serie A ini finish di peringkat 10 besar. Meskipun belum menembus papan atas, prestasi ini sudah sangat bagus untuk Como. Skuad Lariani berhasil menjadi batu sandungan banyak klub besar seperti AC Milan. Keberhasilan ini nggak lepas dari para pemain polesan Fabregas di Como. Sebut saja seperti Nikopas yang dibajak murah dari Real Madrid seharga 6 juta euro. Wonderkid asal Argentina ini berhasil menjadi poros penyerangan bagi Como dengan 6 gol dan 9 assist-nya. Selain PES, masih ada nama Asensio. Winger asal Senegal ini tampil licin di hadapan musuh dengan torehan 10 gol dan 4 assist. Penampilan apik dua bintang kunci membuatnya menjadi incaran banyak klub. Namun manajemen Lariani ogah terlena dan mengambil langkah berani mempertahankannya. Terbukti tawaran Tottenham Hotspur dan Everton untuk PES dan Diaw ditolak mentah-mentah. Padahal Como bisa mengambil keuntungan besar yang ditawarkan oleh klub besar tersebut. Sebut saja Nikopas yang sempat ingin dibeli Tottenham Hotspur seharga 70 juta euro. Como bisa mengambil cuan lebih mencontoh AC Milan yang menjual Sandro Tonali dengan harga fantastis. Namun Como tetaplah Como, di mana dana segar akan terus mengalir deras. Mirwan Suarso menegaskan Como enggan mengambil keuntungan besar. Fokusnya saat ini adalah bisa mewujudkan proyek jangka panjang dengan meniru Juventus. Kami tak berniat menjual pemain kunci yang telah kontribusi, setidaknya dalam waktu dekat. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun kami tidak kekurangan uang. Kami didukung dengan baik. Ciptakan bintang muda dan pemain kunci baru. Keputusan Como mempertahankan skuadnya terbukti tepat. Terbukti Fabregas nggak perlu melakukan perubahan taktik demi menyesuaikan komposisi pemain. Hasilnya Como berhasil tampil konsisten sejak awal musim Serie A. Dari 7 pertandingan, pasukan Bianconblue baru kalah sekali pada pertandingan menghadapi Bologna. Hebatnya, para pemain muda yang baru didatangkan juga langsung bisa tampil nyetel. Salah satunya seperti Jesus Rodriguez yang terkenal dengan atributnya yang cukup keras. Rodriguez punya kemampuan dalam menggiring bola di atas pemain muda lainnya. Belum lagi dirinya juga punya visi yang membuatnya bisa melihat pergerakan teman satu tim. Gak heran kalau winger muda ini sudah mencatatkan 2 gol dan 3 assist di seluruh kompetisi. Selain Jesus, ada nama Jadon Adai yang sukses mencuri perhatian. Dirinya dianggap pemain multifungsi karena mampu bermain di kedua posisi sayap Como. Kemampuan ini sampai-sampai buat Adai disebut menjadi masa depan Como. Winger kelahiran Purmerend ini sudah konsisten sebagai pemain pelapis bagi skuad Lariani. Belum lagi, Adai juga tengah menjadi rebutan antara Belanda dan Ghana karena kemampuannya. Melejitnya performa para pemain muda gak lepas dari gemblengan keras Fabregas. Bahkan bakat baru yang dipoles Fabregas gak hanya berkutat pada kedua pemain tersebut. Masih ada nama seperti Anastasios Douvikas yang mencetak gol kontra Hellas Verona. Selain itu ada nama-nama baru seperti Jacobo Ramon dan juga Alex Vele. PES bahkan makin menjadi sinar bagi Como dengan menjadi man of the match kontra Verona. Sepatu lari dari brand Sportage sangat fashionable, cek linknya di bawah ini. Ambisi besar rebut tiket Eropa. Kemenangan 3-1 kontra Hellas Verona semakin membuat performa dari Como 1907 melejit.
Buktinya skuad Lariani saat ini berada di peringkat 5 Serie A dengan 16 poin. Pasukan biru hanya kalah 2 poin dari Inter Milan yang berada di peringkat ketiga. Bahkan Como juga menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sebanyak 6 kali. Angka ini hanya kalah dari AS Roma yang baru kebobolan sebanyak 4 kali. Alhasil peringkat ini juga membuat Como semakin disegani oleh tim-tim besar Italia. Kemajuan Como dinilai terlalu cepat meski baru promosi di musim lalu. Cesc Fabregas bahkan merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya. Saya hanya punya satu kata, saya sangat bangga pada kalian. Kita berlari 1 menit, 20 menit, 10 menit, saya tidak peduli. Inilah mentalitas yang harus dimiliki klub ini untuk menang. Melejitnya peringkat Como bersama Fabregas juga semakin membuka peluang untuk tampil di Eropa. Ini juga dinilai akan menjadi sejarah bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Pasalnya, Como belum sekalipun masuk ke kompetisi Eropa sejak awal dibentuk. Meski begitu, Fabregas masih harus dituntut agar mampu konsisten bersama skuad Lariani. Pasalnya, banyak tim yang awalnya tampil mengesankan namun malah merosot di akhir musimnya. Alhasil, Fabregas disarankan Mirwan agar nggak berpuas diri dan mengevaluasi terus taktiknya. Fabregas pun bersumpah akan membawa Como ke masa kejayaannya yang gak pernah tercapai. Kami harus terus berkembang dengan cara yang benar, dengan mentalitas, ambisi, persatuan, dan yang terpenting adalah kerendahan hati yang sama, tegas Fabregas. Cerdasnya sistem permainan Fabregas. Ambisi besar Como merebut tiket zona Eropa bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Hal ini nggak terlepas dari sistem permainan cerdas racikan ala Cesc Fabregas. Pelatih asal Spanyol ini mengalami perkembangan taktik yang cukup pesat. Jika melihat permainan Fabregas, tentunya akan teringat dengan skema Pep Guardiola. Build up rapi dengan bola-bola pendek dari belakang menjadi senjata utama permainan Fabregas. Dengan formasi 4-3-3, permainan ini memfokuskan 3 gelandang yang rapat dan berdekatan. Tujuannya agar distribusi bola bisa dialirkan dengan lancar ke pertahanan lawan. Baik gelandang bertahan hingga playmaker bisa bertukar posisi sesuai kualitas gelandang lawan. Fabregas nggak ingin ketiga pemain sentral ini bermain di satu posisi saja. Alasannya agar para lawan sulit membaca permainannya dan bisa leluasa memegang bola. Formasi 4-3-3 bisa berubah menjadi 4-2-2-2. Dua pemain di posisi nomor 8 dan 10 akan turun menjadi pivot di lini tengah. Dengan skema ini, lini tengah menjadi kunci permainan Fabregas. Meskipun taktik mirip Guardiola, Fabregas mengatakan Arsene Wenger merupakan kunci di balik kesuksesan karir kepelatihannya. Dia mengatakan mengambil banyak ilmu dari ex-pelatih Arsenal ini. Fabregas nggak ragu menyebut Wenger sebagai pelatih terbaik yang pernah ditemuinya. Wenger adalah yang terbaik yang pernah saya miliki, terutama sekarang di awal perjalanan saya sebagai pelatih dia menjadi sosok penting dan sangat hadir, ungkap Fabregas. Nggak lupa Wenger juga sangat takjub dengan perkembangan Fabregas yang pesat. Saya sudah lama tidak menyaksikan sepak bola Italia. Saya katakan adalah saya kagum betapa jeniusnya Como bermain. Mereka sedikit kalah dari aspek fisik dibanding Juventus, tapi sangat solid dan punya mental tangguh, puji Wenger. Paket bundling dari celana running, dapatkan 4 piece dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan hebatnya Fabregas membangkitkan bakat bintang gak terkenal. Bagaimana pendapatmu? Akankah permainan apik Fabregas membawa Como meraih tiket Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.